Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang manusia dan sejarah pada pelajaran kita pada hari ini. Pertama-tama, Ibu meminta perwakilan dari ketua kelas untuk menyiapkan doa agar bisa dilanjutkan pelajaran kita hari ini. Kepada anak Susilawati, boleh pimpin doa? Mbak Susi? Susinya lagi gangguan, boleh itu? Saya saja, Bu. Oke, oke. Boleh, Mbak Susi, lanjut. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bu. Baiklah, Ibu mulai saja ya pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang materi manusia dan sejarah. Terlihat pada PPT kita, slide yang pertama tentang pengertian sejarah. Ibu jelaskan sedikit tentang pengertian sejarah. Secara umum, pengertian sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Dalam arti luas, pengertian sejarah merupakan ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa pada masa lampau dalam kehidupan manusia melalui bukti tertulis, misalnya kitab, dokumen kuno, dan lisan, misalnya tradisi turun-temurun, dan mitos. Bukti berupa benda-benda, misalnya artefak dan prasasti, serta monumen sejarah. Selain itu, pengertian sejarah ini merupakan peristiwa dan waktu. Dengan demikian, masalah waktu berperan penting dalam memahami suatu peristiwa. Maka para sejarawan biasanya mengatasi masalah waktu dengan membuat sebuah periodisasi. Pada slide berikutnya, boleh bagian pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, baik. Di sini kan ada 4 nih para ahlinya. Bolehkah Ananda sekalian untuk membacakan materi para ahli ini? Ibu Saya, Bu. silakan. Oke, baik, kepada Naisan, silakan membaca. 2 para ahli saja dulu ya yang dibaca, nanti teman yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Dita. Di sini saya izin membacakan, Bu, menurut pengertian sejarah menurut ahli. Satu, menurut para ahli yaitu Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan atau kenyataan. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Khaldun. Nah, menurut ilmu Khaldun di sini, sejarah didefinisikan sebagai catatan masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya menurut ahli yaitu G.P. Bryce. Nah, G.P. Bryce menyatakan bahwa sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Yang terakhir yaitu menurut ahli yaitu W.H. Walsh. Sejarah ini menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dari penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi berupa tindakan-tindakan, pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Sekian, Bu, saya rasa. Terima kasih kepada Naisan. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang manusia yang hidup dalam ruang dan waktu.
Mempelajari sejarah perkembangan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk ditelusuri. Dengan mempelajari sejarahnya, manusia dapat memahami bagaimana perkembangan masyarakat yang ada di lingkungannya. Nah, di sini kan terdapat nih 3 unsur ulama dalam kajian sejarah. Kita akan membahas ini dalam diskusi nanti yang akan Ibu bentuk dan Ibu bagi dalam kelompok ya. Baiklah, coba Nak Nia, slide selanjutnya yang bagian manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, terima kasih. Boleh Ibu minta waktunya anak-anak sekalian untuk membaca satu orang saja? Kepada Lamia, boleh dibacakan? Baik, Bu. Saya akan membacanya, yaitu manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada perubahan. Artinya segala aspek kehidupan yang terus bergerak, yang dengan berjalannya dan selama itu pula terus terjadi perubahan. Yang kedua itu ada berkelanjutan. Artinya dalam pembelajaran sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan. Sekian, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Nak Lamia. Slide berikutnya. Nah, boleh di sini Ibu minta waktunya Nia membacakan materi yang ini, arti penting sejarah? Ibu persilakan. Baik, Bu. Di sini saya akan membacakan dengan arti penting sejarah untuk kehidupan masa kini. Yang pertama, dengan memberikan kesadaran waktu. Yang kedua, memberikan teladan yang baik. Yang ketiga, memberikan pelajaran yang baik. Yang keempat, memperkokoh rasa kebangsaan. Yang kelima, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Yang keenam, sumber inspirasi. Dan yang terakhir, adanya sarana rekreasi. Sekian, Bu, dari saya. Terima kasih kepada Nak Nia. Baiklah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu rasa semuanya pada paham. Di sini Ibu bagi ya 3 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 tiap-tiap kelompok yang beranggotakan 5 atau 4 orang untuk membahas tentang 3 unsur kajian penting sejarah tadi. Boleh Nak Nia ganti slide bagian unsur kajian sejarah? Nah, Nia boleh digeser slide-nya yang slide keempat ya? Iya, slide keempat. Nah, Nia sepertinya gangguan ya. Baiklah, Ibu jelaskan saja ya. Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang kajian manusia, kelompok 2 membahas tentang kajian ruang, dan untuk kelompok ketiga membahas tentang kajian waktu. Kepada setiap kelompok, lakukanlah diskusi bersama-sama untuk mencari 3 unsur dalam kajian sejarah tadi. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Nanti silakan perwakilan dari kelompoknya menjelaskan materi masing-masing. Ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1, Elvira Nisa. Kelompok 2, Deska Madila. Kelompok 3, Iva Azizah. Kelompok 1 terdiri dari anggotanya Elvira, Deska, Iva, Fitri, Umi. Kelompok 2 terdiri dari anggota Ferry, Ihsan, Susi, Ayu, Nia, dan Restu. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 3, Nurfadilah, Dena, Nancy, Puji, Nur Hidayati, dan Zuhal. Ibu beri waktu 5 menit untuk para kelompok menjelaskan kajian yang Ibu suruh tadi ya. Dipersilakan untuk para kelompok mencari kajian tadi ya, Ibu kasih 5 menit.
Sepertinya waktu 5 menit sudah selesai. Boleh perwakilan dari tiap-tiap kelompok menjawab hasil diskusinya masing-masing. Kepada kelompok 1, Ibu silakan. Izin menjawab, Bu, perwakilan dari kelompok 1. Ya, baik. Naisan, silakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan berusaha menyajikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang manusia. Nah, unsur manusia memiliki peran penting dalam peristiwa sejarah. Karena manusia adalah aktor utama yang sangat penting dalam menentukan suatu peristiwa sejarah. Nah, sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan juga yaitu kita mempelajari sejarah manusia itu sendiri. Nah, sejarah merupakan gambaran tentang cara manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal, pikiran, budi, maupun pekerti. Nah, manusia sebagai aktor sejarah yang memiliki kemampuan berpikir merupakan akal cikal bakal munculnya ide kreatif. Nah, ide kreatif di sini yaitu embrio terbentuk dari kebudayaan dari akal peristiwa manusia itu sendiri. Saya rasa itu, Bu, yang dapat disampaikan kami dari perwakilan kelompok 1. Baik, bagus sekali hasil diskusinya ya. Tolong kelompok 2 paparkan dan jelaskan hasil diskusinya. Ibu silakan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang ruang dalam sejarah. Ruang merupakan unsur penting yang harus ada. Ruang atau tempat terjadi peristiwa sejarah berkaitan dengan aspek geografis. Setiap komunitas yang tinggal di suatu tempat akan memiliki pola pikir dan sistem budaya yang diperoleh dari leluhurnya. Sehingga kisah sejarah manusia merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi pada ruang atau tempat tertentu. Sekian hasil diskusi kami, Bu. Baik, bagus sekali ya penyampaian diskusinya oleh Nak Ayu. Baik, untuk selanjutnya pada kelompok terakhir silakan menjelaskan hasil diskusinya. Ibu persilakan. Kepada kelompok 3. Saya, Bu, saya ucapkan. Iya, baik. Silakan, Nak. Membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang ketiga itu mengenai waktu. Setiap manusia dan makhluk hidup lainnya itu hidup dalam waktu dan tidak dapat dilepaskan dari waktu. Mereka berkaitan dengan erat dengan kehidupan masa lalu. Mereka berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Mempelajari sejarah sendiri bukan hanya untuk mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan mempelajari sesuatu yang terus bergerak sejalan dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa sejarah sendiri berada dalam kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang waktu sebelumnya. Unsur waktu sendiri memberikan setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah sendiri menempati unsur ruang dan waktu yang terus bergerak, berkembang ke depan, dan juga bergerak secara dinamis. Sekian, Bu, yang dapat saya sampaikan. Baik. Bagus sekali, Nak Puji ya penyampaian diskusi dari kelompoknya ya. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian yang sudah sangat baik dalam menjelaskan materinya secara diskusi bersama-sama. Ibu harap semuanya sudah paham apa yang telah teman-temannya jelaskan tentang 3 unsur kajian sejarah tadi. Itu saja materi untuk pelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Ibu yakin kalian sudah cukup paham ya untuk materi hari ini. Kepada anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, Ibu persilakan 1 murid saja. Silakan angkat tangan.
Mungkin Ibu tunjuk kepada Nak Elvira, boleh menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Susi, Bu. Oke, Kan boleh. Bu, Oke, Bu. mungkin nggak lihat. Boleh. Siapa saja yang mau duluan? Ayo, Elvira. Ibu persilakan. Iya, oke. Elvira, simpulkan, Nak. Ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Dari kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang dapat saya tangkap itu adalah manusia dan sejarah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Maksudnya itu tidak akan ada sejarah jika tidak ada manusia. Begitu pula dengan sebaliknya. Sejarah sendiri ini merupakan rekonstruksi masa lalu manusia yang dipikirkan dalam bentuk teori, diucapkan, dan dilakukan. Tanpa adanya sejarah, kita tidak akan menganut pengalaman yang sudah terjadi. Jika pengalaman itu sudah terjadi dan tersebar kemana-mana, kita tidak akan mengulanginya yang buruk. Sehingga manusia dan sejarah pasti memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lain. Sekian Bu, kesimpulan yang dapat saya tangkap pada pembelajaran hari ini. Baik sekali kesimpulan dari Elvira ya. Terima kasih untuk Ananda Elvira. Setelah Elvira menyimpulkan dari materi hari ini, Ibu harap untuk para anak-anak Ibu sekalian, jangan lupa untuk membaca materi untuk besok terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Maka dari itu, sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Lamia Dea, Bu. Elvira Nisa, Hadir Bu. Ihsan Madianto, Hadir. Dwi Ayu Seta, Hadir. Wahyuning Tias, Tingsi, Hadir, Bu. Hadir. Oke, baik. Berarti Hadir. semua ya. Ibu, nama aku belum dipanggil, Bu. Iya. Nak Susi hadir. Ibu kira kamu Hadir, Bu. sakit, Nak? Iya, Enggak, Bu. bagus. Terus masuk Zoom, Bu. Biasa jaringan, Bu. Ini aja di atas bukit. Iya. Semangat kamu sekolah hari ini ya. Baik. Semangat Bu. Semangat. Baik, Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian yang telah membaca materi selanjutnya agar bisa menjawab ketika Ibu tanyakan untuk materi minggu depan. Siapa yang bisa menjawab dan menjelaskan yang Ibu tanyakan untuk materi besok, Ibu akan memberikan nilai plus tambahan untuk nilai harian kalian. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda sekalian yang semangat untuk masuk sekolah pada hari ini ya. Waalaikumsalam. Baik Bu.